Halo semuanya, mari kita langsung bahas kisah yang sangat menguras emosi ini. Sadako dan 1.000 bangau kertas. Ini adalah kisah nyata tentang kepolosan masa kecil, tragedi bom atom, dan gimana selembar kertas lipat bisa jadi simbol perdamaian dunia. Coba kita lihat timeline ini sebentar. Lahir tahun 1943, lalu kena dampak bom atom di 1945. Sempat jadi juara lari di 1954, tapi sayangnya dirawat dan wafat di 1955. Singkat banget kan? Cuma dalam waktu 12 tahun, alur kehidupan Sadako bergerak cepat. Dari momen kepolosan anak-anak, melewati tragedi paling merusak dalam sejarah manusia, sampai akhirnya harus menghadapi akhir yang sangat memilukan. Oke, mari kita mulai kronologinya dari hari hujan hitam di Hiroshima tahun 1945. Jadi gini, bulan Agustus 1945, hidup seorang balita berumur 2 tahun berubah total. Bayangin aja, Sadako ini sampai terlempar keluar jendela 1,6 km dari pusat ledakan bom Little Boy. Ajaibnya, dia selamat. Tapi, ancaman sebenarnya justru datang dari langit. Waktu dia dan ibunya lari menyelamatkan diri dari api, mereka terjebak dalam apa yang dikenal sebagai hujan hitam. Itu tuh presipitasi radioaktif yang sangat pekat. Secara fisik memang nggak ada luka luar, kelihatannya baik-baik aja. Padahal, radiasi mematikan itu udah diam-diam masuk ke tubuhnya. Lanjut ke masa-masa cerahnya nih, bakat lari yang bersinar dan kehidupannya setelah bom atom. Nah, meski kota di sekitarnya hancur lebur, Sadako ini benar-benar anak yang penuh semangat. Dia nggak cuma sekedar bertahan hidup loh, tapi benar-benar berkembang. Dia tumbuh jadi murid yang ceria, energik, dan populer banget di kelasnya. Bakat utamanya, berlari. Dia itu pelari yang super cepat. Sampai-sampai dia berhasil bawa tim estafet kelas bambu, ya itu nama kelasnya, jadi juara di hari olahraga sekolah tahun 1954. Di titik ini, hidup terasa normal dan penuh harapan banget buat Sadako. Tapi sayangnya, cerita bahagia itu harus berhenti mendadak. Kita masuk ke vonis penyakit bom atom. Bayang-bayang kelam dari ledakan tahun 1945 itu akhirnya menyusul Sadako. Rasa capek yang gak wajar sehabis lari, ternyata adalah gejala dari penyakit yang mengerikan ini, leukemia. Kalian harus ingat, pada masa itu, kanker darah ini ibarat vonis mati yang sangat menakutkan. Di awal 1950-an, kasus penyakit ini memuncak tajam di Hiroshima, dan para ahli langsung mengaitkannya dengan paparan radiasi bom. Penduduk lokal di sana sampai punya sebutan khusus yang bikin merinding, penyakit bom atom. Coba deh bayangin gimana hancurnya perasaan keluarga Sadako. Di akhir 1954, mulai muncul pembengkakan di bagian leher dan ada memar-memar ungu di kakinya. Dokter pun ngasih kabar buruk. Februari 1955, Sadako yang umurnya baru 12 tahun harus dirawat inap di Rumah Sakit Palang Merah Hiroshima. Dan yang paling bikin patah hati, dokter bilang ke ayahnya kalau kemungkinan Sadako cuma punya waktu maksimal 1 tahun lagi untuk hidup. Di tengah suasana rumah sakit yang penuh keputusan asaan itu, muncul secercah harapan. Ini dia, legenda 1.000 bangau. Jadi, ceritanya suatu hari ada klub pemuda setempat yang bagi-bagiin origami burung bangau ke pasien-pasien rumah sakit. Waktu Sadako tanya buat apa, ayahnya nyeritain sebuah legenda kuno. Konon katanya, burung bangau mistis itu hidup sampai 1.000 tahun. Nah, kalau kita melipat 1 bangau kertas untuk tiap tahun kehidupan burung itu, berarti totalnya 1.000 bangau, maka 1 permintaan kita akan dikabulkan. Mendengar legenda itu, Sadako langsung punya semangat baru. Dia benar-benar pengen bisa lari lagi dan gak mau membebani keuangan orang tuanya. Tapi masalahnya, kertas itu barang yang langka banget waktu itu. Jadi, dia mengutin sobekan kertas apa aja yang bisa dia temukan. Bungkus obat, sisa kertas kado, sampai kertas hadiah dari pasien lain pun dia pakai. Dari cerita kakaknya, Masahiro, kita jadi tahu kalau Sadako itu nahan sakitnya sendirian loh. Dia nggak pernah ngeluh. Dia cuma nyalurin segala rasa sakit dan doanya lewat lipatan-lipatan kertas kecil tersebut. Nah, sekarang kita sampai ke bagian klimaks yang paling sering jadi perdebatan. Mitos 644 bangau. Kita bedah yuk, mana fakta dan fiksi? Angka 644 ini pasti udah nggak asing lagi kan buat kalian yang tahu alur cerita novelnya? Di novel yang ditulis oleh Eleanor Coer, ceritanya sangat memilukan. Novel itu bilang kalau Sadako wafat setelah cuma berhasil melipat 644 bangau kertas karena badannya udah terlalu lemah. Terus teman-teman sekelasnya yang lagi berduka akhirnya nyelesain sisa bangaunya biar genap 1.000. Tapi tunggu dulu, fakta sejarahnya ternyata beda banget dan jujur menurut saya ini jauh lebih luar biasa.
Catatan resmi dari Museum Memorial Perdamaian Hiroshima dan konfirmasi dari kakaknya sendiri, Masahiro, mengungkapkan bahwa Sadako faktanya berhasil nyelesain 1.000 bangau kertas itu di akhir Agustus. Keren banget kan? Tapi karena dia nggak kunjung sembuh juga, dia terus saja melipat tanpa henti. Sampai nembus angka 1.300 bahkan 1.400 bangau. Ini benar-benar nunjukin ketahanan mental yang luar biasa gila dari seorang anak berusia 12 tahun sebelum akhirnya dia berpulang pada 25 Oktober 1955. Walaupun akhir hidupnya tragis, warisan yang ditinggalkan Sadako benar-benar abadi. Mari kita bahas tentang Monumen Perdamaian Anak-anak. Meskipun akhir cerita di novelnya sedikit difiksikan, tapi dampak nyata dari kepergian Sadako ini beneran merubah dunia. Teman-temannya di kelas bambu menolak untuk biarin Sadako dilupain gitu aja. Mereka pun memicu kampanye nasional buat galang dana. Hasilnya, mereka sukses membangun monumen yang sangat megah di Taman Memorial Perdamaian Hiroshima pada tahun 1958. Ada patung Sadako yang lagi berdiri sambil ngangkat bangau emas raksasa ke langit. Gara-gara langkah kecil dari teman-temannya ini, Sadako akhirnya bertransformasi jadi simbol global yang abadi untuk perdamaian dan perlucutan senjata nuklir. Bahkan sampai detik ini, ribuan bangau kertas dari seluruh penjuru dunia masih terus dikirimkan ke monumen itu setiap harinya. Dan ini ngebawa kita ke pesan inti yang paling penting dari pembahasan kita kali ini. Kakak Sadako, Masahiro, pernah ngingetin kita semua. Melipat bangau itu cuma langkah pertama buat nyambungin hati manusia. Perdamaian yang sejati itu selalu bermula dari dalam, dari hati yang penuh kasih. Ingat, Sadako melipat ribuan burung itu bukan karena dia marah sama nasibnya. Dia melipat demi kesembuhannya dan demi keluarganya. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian. Kalau kasih sayang satu anak kecil aja bisa menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia, langkah kecil apa yang bakal kalian ambil hari ini buat ciptain kedamaian di sekitar kalian? Terima kasih banyak udah ngikutin cerita yang sangat menginspirasi ini, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya. Petualangannya seru ya teman-teman? Biar lebih seru dan lebih paham, baca bukunya sampai selesai ya. Buku aslinya, bukan yang bajakan.